Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan menjelaskan cara pembuatan project dengan Flutter tapi menggunakan real device. Oke, yang pertama-tama kita membuat database atau bisa dibilang kita membuat dengan SQL. Membuat SQL ini seperti ini, membuat member token, member, dan produk. Kegunaannya ini nanti akan kita membuat REST IP. REST IP ini kita bisa menjelaskan seperti membuat database yang akan terhubung dengan aplikasi yang akan kita buat dengan Flutter. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang create, read, update, dan delete. Yaitu dimana kita akan membuatnya di Postman. Nah, ini akan saya memberikan contoh gimana kita membuat create. Kita membuat create ini menggunakan aplikasi Postman. Jadi sebelum kita untuk membuat project Flutter, aplikasi yang kita perlukan yang pertama yaitu Exam, yang kedua Composer, yang ketiga JDK Java, IDK yang versi berapapun, tapi saya menggunakan JDK Java IDK versi 15. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi sebelum saya menggunakan Postman ini, saya membuat PHP admin di Exam. Nah, disinilah contohnya. Jadi kita membuat API spec ini bermaksud untuk membuat standar API sebagai dokumentasi kepada pengembang baik itu front end maupun back end. Jadi bisa dibilang ini kita membuat PHadmin untuk database untuk aplikasi yang akan kita buat. Contoh seperti yang sudah menjadi seperti contoh di modul ini, kalau misalnya kita membuat codingannya seperti ini codingannya, maka ia akan menjadi seperti ini. Ini dia contohnya dari codingannya tadi kita telah buat. Ada member token, ada member dan produk. Inilah yang akan untuk menjadi database kita untuk pengembangan front end atau back end pada aplikasi. Mari kita lanjut untuk membuat codingan di Flutter yang. Nah, saya akan menjelaskan codingan untuk membuat aplikasi Flutter. Nah, udah kelar kok belum? Karena ini sudah seperti menjadi sutunya, saya akan menjelaskan langsung dari codingannya saja. Udah kelar. Yang pertama, import pack Flutter MailDart. Ya, lalu kita membuat login pack Dart, di mana seperti di codingan ini, class login pack extends stateful will get, di mana kita ini untuk membuat class atau seperti file login pack Dart. Contohnya akan seperti akan di akhir video. Yang kedua,
kita membuat produk detail Dart. Produk detail Dart ini seperti kita ya ingin membuat produk secara detail. Contohnya seperti ini. Apa? Ada kayak kode, nama, harga, Oh iya. dan ada tombol hapus atau edit. Dan ketiga, kita membuat produk form Dart. Seperti biasa ya, import path-nya. Jangan lupa juga. Dan ini kayak seperti saya menjelaskan yang di awal di login pack Dart-nya. Jadi kegunaan kelas produk from stateful widget ini adalah untuk membuat kelas produk from. Nah, disinilah untuk membuatnya produk from state, create state, produk from state. Yang codingannya seperti ini, final coding. Dan di dalam codingan ini adalah membuat teks nama produk. Nah, widget nama produk ini untuk membuat kita teks nama produk. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu produk dan penggunanya ingin menginput nama itu, jadi kita harus menginput nama produknya. Dan ada harga produk. Dan lain-lain. Baru kita membuat produk page. Setelah kita membuat produk from, jangan lupa juga kita membuat produk page. Lalu kita membuat registrasi pattern. Jadi registrasi pattern ini kegunaannya itu untuk misalnya kita tidak mempunyai data untuk masuk suatu aplikasi, maka kita menampilkan registrasi packed Dart ini agar yang tidak mempunyai akun untuk masuk dapat melakukan registrasi. Contoh codingannya seperti ini. Lalu setelah itu sudah kita membuat file model yang isi filenya seperti login Dart. Login Dart ini untuk melakukan login. Yang kedua ada produk. Seperti lihat codingannya, this is kode, this is nama produk, dan this is harga produk. Dan yang ketiga ada registrasi, di mana untuk penggunanya melakukan registrasi ketika tidak ada akun untuk melakukan login. Yang keempat itu kita membuat BOLC. Pertama ada login BOLC Dart. Yang kedua ada logout. Jadi logout ini seperti dibilang kalau misalnya kita sudah memasuki suatu aplikasi dan kita ingin keluar aplikasi itu, kita bisa dapat melakukan logout. Dan kita membuat juga produk bloat.dart. Di mana fungsinya ini untuk seperti kayak contoh codingan ini update produk. Jadi kita melakukan update kepada harga suatu produk di dalam aplikasi. Dan juga bisa seperti delete produk. Dan ada tambahan juga kegunaan dari yang kita buat database itu. Jadi kita membuat codingan ini agar masuk kepada database yang telah kita buat tadi. Jadi kita sistemnya seperti create, read, update, dan delete. Dan inilah contoh codingannya pada aplikasi Flutter ya.
Yang keempat, kita melakukan registrasi blood dart, di mana kayak seperti membuat flash registrasi, static fitur registrasi. Registrasinya bentuk string nama, string email, dan string password. Dan jangan lupa string API URL. Jadi string API URL ini adalah untuk mengambil atau menginput data aplikasi Flutter ini masuk ke dalam database yang telah kita buat di exam sebelumnya. Dan inilah var body-nya. Ada nama, email, password. Dan jangan lupa var response ini yang kita telah coba di API Postman, mana kita telah melakukan metode post, get, dan delete. Dan jangan lupa juga kita melakukan pengeditan seperti main Dart. Karena di sini sudah seperti codingan sudah jadi. Kenapa di sini importnya coba seperti Flutter material dah, toko kita helpers, user info, login page, sama produk page. Jadi saya akan menjelaskannya. Yang pertama, import user info. User info ini adalah bagi orang yang sudah mempunyai user. Nah, yang kedua ada login pad Dart. Login pad Dart ini adalah untuk melakukan login. Dan ini adalah produk pad Dart seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Produk pad Dart ini gunanya misalnya orang sudah melakukan login, dapat melihat langsung produk yang ada di dalam aplikasi yang telah ditampilkan. Bisa juga seperti mengedit atau mendelete produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya. Jadi ini kita akan membuat masuk ke PubSpec ya. Sebelum membuat cert itu, cert prevents, kita memodifikasi atau menambahkan cert prevents pada PubSpec. Jadi kita cari dalam codingan tersebut Cupertino underscore incon 1.0.2, lalu kita klik enter dan membuat HTTP request 0.12.2 HTTP request. Ini standar yang digunakan untuk Flutter. Lalu klik enter dan membuat cert underscore prevents 0.5.12 plus 2. Kita membuat HTTP request ini agar dapat menghubungkan aplikasi Flutter yang kita sudah buat terhubung dengan database yang tadi dibuat di sebelumnya. Dan ini codingan yang sudah dibuat, ya kan? Pakai shared prevent Dart. Nah, kita membuat itu agar tidak menjadi error, dan kita membuat codingan ini agar menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk laptop yang kurang support bisa menggunakan Real Device Android. Jadi IP kita gunakan untuk terhubung dari laptop ke HP dengan jaringan yang sama. Nah, di sini saya menggunakan IP address yang terhubung antara HP saya dan laptop. Jadi di sini kita masuk ke app expression Dart. Kita di sini akan membuat kelas app expression. Yang pertama itu final message, terus final prefix. App expression this message this prefix. Nah, terus di situ kita akan mulai start untuk
apa tuh namanya, membuat toString kayak pesan mungkin ya. Nah, jadi kita masuk ke error during communication. Error during itu artinya kayak pesan yang kita kirim error atau nggak bisa masuk, ya kan? Nah, lanjut ke kelas bad request expression tuh yang invalid request. Yang invalid request itu kayak kita udah request tapi kayak nggak masuk aja gitu, request yang sudah kita requestin itu kayak invalid. Nah, lanjut ke unauto reset. Nah, unauto reset itu kayak kita mengirim pesan tapi kayak tidak sah gitu pesannya. Ya, kayak sah gimana sih, kayak yang udah tidak sah pesan yang kita kirim. Baru masuk ke unprocessable. Unprocessable itu dia kayak terjadi kesalahan. Pesan yang kita kirim tuh terjadi kesalahan. Mungkin bisa jadi jaringan kita bermasalah atau apa gitu. Nah, sekarang kita ke invalid input. Invalid input itu bisa kayak terjadi salah input. Kayak kita salah input atau input yang kita input itu tidak bisa, atau terjadi kesalahan. Baru dari sini kita ke API Dart. Nah, di sini kita bikin kayak import Dart io, terus ada package http Dart, dan ada paket toko kita. Itu toko kita itu kayak aplikasi yang kita jalankan, guys. Baru masuk ke kelas API. Kelas API itu kan ada fitur di dynamic post. Postnya itu kayak untuk ngepost apa yang mau kita jual di aplikasi toko kita. Nah, get token itu kayak mungkin kayak ini ya, kayak kita ngejual atau ngisi pakai token ya, atau macamnya lah. Nah, sekarang final response await. HTTP post sama, yang post itu kayak kita ngepost barang apa yang kita mau jual di toko kita. Terus kalau ada return response, kayak ini kan ada tulisan no internet connection. Mungkin bisa jadi ketika kita mau pesan tapi nggak bisa tuh, kayak mungkin bisa dicek internetnya error atau nggak tersambung. Lanjut ke ini lagi ada yang sama nih, yang no internet connection, kayak kita pesan barang tapi kok nggak bisa ke pencet pesan, kayak nggak bisa ke pesan gitu. Bisa dicek lagi internetnya, mungkin error atau belum terhubung. Nah, di sini ada fitur dynamic delete. Nah, delete itu untuk ketika kita udah memasukkan ke keranjang pesanan, terus kita salah pesan tuh, itu bisa dihapus atau di delete. Jadi kita bisa memesan ulang. Lanjut. Nah, di sini ada HTTP delete-nya nih. Oke. Ya, gitu. Kita bisa ngedelete pesan yang tadi kita mau beli terus nggak jadi. Nah, di sini ada return response. Kayak kalau return respon itu ya berarti kita udah direspon, kayak internet kita udah lancar. Nah, kan ada di sini juga ada error acquired while communication with server atau with status code. Jadi kayak
Ini error dalam komunikasi antara penjual dan pembeli, dan bisa jadi juga error karena server kita lagi agak bermasalah. Nah, sekarang kita masuk ke API URL. API URL. Nah, ini untuk yang laptopnya kurang ya kan, kurang support, kita bisa menggunakan aplikasi Rail Device-nya, ya kan? Yang bisa, jadi kayak yang aplikasi yang terhubung laptop dan HP kita tuh harus satu jaringan gitu. Di sini kita mengedit jaringannya HTTP 192.168.1.13. Nah, di sini ada string registrasi. String registrasi ini untuk kita registrasi buat masuk ke toko kita. Buat ya registrasi untuk bikin akun lah, akun. Nah, di sini login. Login ini yang untuk meloginkan yang tadi kita registrasi itu, bikin akun. Nah, baru masuk ke produk, list produk. List produk itu kayak banyak, kita mau memesan sesuatu, ya kan? Kita list tuh apa aja yang mau kita pesan. Nanti kita create produk. Create produk itu kita membuat produk yang untuk kita jual. Nah, terus di sini ada update produk. Update produk itu kayak ada produk baru yang dari kita nih untuk dijual. Terus di sini ada show produk. Show produk kita menampilkan produk apa yang kita jual. Kalau delete produk itu kita menghapus produk yang kita jual. Jadi di sini kita masuk ke main Dart-nya, itu ada paket toko kita, helper, user info. User info itu ya buat kita karena udah membuat akun. Nah, di sini login page itu itu untuk masuk ke aplikasi toko kita. Ini ada produk, yaitu produk itu produk yang ada di dalam toko kita. Sini ada create state. Create state itu untuk membuat ini ya, aplikasinya ya. Membuat aplikasi. Nah, lanjut. Di sini ada ini state, yaitu untuk login. Jadi kita masukkan akun kita buat login. Lanjut. Ini ada set start, set state. Nah, lanjut lagi. Ada login page. Login page itu ya di sini ada material app, ada material app-nya, material aplikasi dari toko kita itu apa aja. Nanti ada di toko kita. Iya, home page-nya. Nah, di sini ada home page, ya kan? Home page itu keseluruhan yang tadi saya sebutkan di atas, kayak login, produk, terus start produk. Udah, lanjut. Ini sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.